Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ketika kita mengkaji suratul Fatihah, mengkaji aspek-aspek matematis yang ada di suratul Fatihah, selama ini kita seolah hanya menemukan konsep atau inspirasi terkait himpunan. Hal ini ditemukan pada bagian akhir dari suratul Fatihah, yaitu ketika di suratul Fatihah bagian akhir ini menyebutkan kelompok orang atau golongan orang atau himpunan orang. Pada bagian akhir disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ihdinas siratal mustaqim, dan pada kelanjutannya kemudian pertama menyebutkan kelompok orang-orang yang diberi nikmat, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ketika meminta petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Jadi pada ayat ini terdapat kelompok orang yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini ada satu kelompok. Kemudian dilanjutkan yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yakni selain jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Kembali lagi, pada hal ini sudah ada dua kelompok, yaitu kelompok orang-orang yang dimurkai dan kelompok orang-orang yang sesat. Dengan demikian digabung dengan kelompok pertama, yaitu kelompok yang diberi nikmat. Kelompok kedua adalah kelompok al-maghdub, yaitu kelompok yang dimurkai oleh Allah. Dan yang ketiga adalah kelompok ad-dallin, yaitu kelompok orang-orang yang tersesat. Selama ini seolah-olah pada suratul Fatihah hanya terdapat tiga kelompok orang atau tiga golongan orang atau tiga himpunan orang, sehingga di suratul Fatihah kita menemukan konsep matematis hanya terkait dengan himpunan. Oke lah, sementara kita bahas ini. Kalaupun di suratul Fatihah hanya memuat konsep himpunan, maka sebenarnya masih dapat dikembangkan dari keseluruhan ayat di surah Al-Fatihah, tidak hanya terkait dengan kelompok orang. Nah, sebagai contoh, kalaupun kita dari suratul Fatihah akan mengembangkan konsep himpunan, maka pertama kita dapat membuat himpunan berdasarkan ayat-ayat, dan dalam hal ini saya akan menyebutkan atau menetapkan ayat pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kemudian kita membuat himpunan A1, jadi himpunan A1 ini adalah himpunan huruf-huruf hijaiyah penyusun ayat 1. Nah, jadi himpunan A1 adalah himpunan huruf-huruf hijaiyah penyusun ayat pertama di suratul Fatihah. Maka himpunan A1 ini akan beranggota ba, sin, mim, alif, ha, ro, ha, mim, nun, dan ya. Jadi akan memuat anggota seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita buat himpunan A2, yaitu himpunan huruf-huruf penyusun ayat kedua suratul Fatihah. Berarti himpunan huruf-huruf penyusun ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti himpunan A2 akan memuat huruf alif, lam, ha, mim, dal, ha, ro, ba, ain, ya, dan nun. Nah, kalau kita lanjutkan, maka kita buat lagi himpunan A3, yaitu himpunan huruf-huruf penyusun ayat ketiga suratul Fatihah, ayat Ar-Rahmanir Rahim.
maka kita akan memiliki himpunan A3 ini memuat huruf alif, lam, ro, ha, mim, nun, ya. Oke. Dengan demikian kita akan mendapatkan 7 himpunan, yaitu himpunan A1, himpunan A2, himpunan A3 sampai himpunan A7. Himpunan A7 ini adalah himpunan huruf-huruf penyusun ayat 7. Kalau himpunan A6 berarti himpunan huruf-huruf penyusun ayat ke-6 dari suratul Fatihah. Setelah kita mendapatkan 7 himpunan, maka kita akan dapat mengembangkan materi himpunan yang lebih kompleks lagi. Misalnya kita akan dapat menyebut kardinalitas himpunan A1, kardinalitas himpunan A2, kardinalitas himpunan A3, dan kardinalitas himpunan A7. Selanjutnya kita dapat mengatakan juga atau membahas juga mana unsur yang merupakan anggota A1 dan mana unsur yang bukan merupakan anggota A1. Demikian juga mana unsur yang merupakan anggota A2 dan mana unsur yang merupakan bukan anggota A2. Demikian selanjutnya. Kalau kita kembangkan ke relasi himpunan, yaitu relasi himpunan bagian dan relasi himpunan sama, himpunan equal, maka kita akan dapatkan sebagai contoh bahwa A3 itu adalah subset dari A1. Himpunan A3 itu adalah subset dari A1. Ini jelas dari ayat A3 yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim juga terdapat pada ayat 1, pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian himpunan A3 itu akan merupakan subset dari himpunan A1. Apakah ada himpunan yang sama? Ya, dapat dicek apakah ada dari 7 himpunan itu yang memuat anggota yang sama, baik jenis anggotanya, jenis huruf yang dimuat, dan otomatis banyak anggotanya. Kalau kita kemudian lanjutkan ke materi operasi himpunan, maka kita dapat melanjutkan dengan operasi gabungan. Bagaimana kalau himpunan A1 digabung dengan himpunan A2 menjadi himpunan yang memuat anggota apa saja? Bagaimana ketika A1 digabung dengan A3? Maka kita akan dapat menentukan himpunan hasil gabungan dari A1 dan A3. Dan tentunya kalau himpunan A1 dan A3 kita gabung, maka hasilnya adalah himpunan A1 sendiri. Dari himpunan gabungan himpunan, maka kita dapat lanjutkan juga kepada irisan himpunan. Bagaimana ketika himpunan A1 diiris dengan A2? Bagaimana ketika himpunan A1 diiris dengan himpunan A3? Dalam kasus yang spesial ini, himpunan A1 diiris dengan himpunan A3 akan diperoleh himpunan A3 sendiri, karena A3 itu subset dari himpunan A1. Demikian selanjutnya. Jadi kita dapat lebih lanjut dengan menggunakan A1 sampai A7 sebagai himpunan huruf-huruf penyusun masing-masing ayat. Kita dapat berkreasi lebih banyak untuk mengajarkan materi himpunan, baik itu lanjut kepada selisih antara dua himpunan ataupun kepada materi perkalian kartesius dua himpunan. Sekali lagi, dengan berkreasi seperti ini kita dapat memperluas materi matematik yang dapat kita kembangkan dari suratul Fatihah, yang dalam hal ini kita bahas hanya konsep himpunan. Apakah bisa berkreasi lebih lanjut? Jelas akan dapat berkreasi lebih lanjut. Bagaimana ketika A1 itu bukan diambil dari huruf-huruf penyusun, tetapi dapat kita formulasikan sebagai berikut. Saya sebut B1 biar berbeda dengan yang tadi. Misalkan B1 itu adalah huruf idhar yang terdapat pada ayat 1. B2 itu adalah himpunan huruf idhar yang ada pada ayat kedua. B3 himpunan huruf idhar yang terdapat pada ayat ketiga. Demikian selanjutnya sampai ayat ke-7, berarti himpunan B7. Berarti yang kita peroleh sekarang adalah himpunan huruf-huruf idhar yang ada pada masing-masing ayat. Kalau kemudian kita memilih selain idhar, berarti kita dapat memilih huruf idgham, kemudian huruf ikhfa.
Nah, jadi kalau kita buat himpunan baru, himpunan C1 adalah himpunan huruf-huruf ikhfa yang terdapat pada ayat 1 di suratul Fatihah. Himpunan C2 adalah himpunan huruf-huruf ikhfa yang terdapat pada ayat kedua suratul Fatihah. Demikian selanjutnya sampai himpunan C7 yang merupakan himpunan huruf-huruf ikhfa yang terdapat pada ayat ke-7 suratul Fatihah. Nah, kita sudah memperoleh himpunan C1 sampai C7, maka materi selanjutnya dapat kita kembangkan mulai dari keanggotaan, kardinalitas, himpunan bagian, himpunan sama, kemudian operasi himpunan. Demikian untuk materi himpunan yang dapat kita kembangkan dari suratul Fatihah, tidak hanya mengambil yang eksplisit disebutkan di suratul Fatihah, yaitu terkait dengan kumpulan orang-orang, jadi kumpulan orang-orang yang diberi nikmat, kumpulan orang-orang yang dimurkai, kumpulan orang-orang yang tersesat, yang merupakan ide awal sebagai pengembangan atau untuk mengembangkan konsep himpunan di dalam matematik. Demikian sementara untuk materi himpunan yang dapat kita kembangkan dari suratul Fatihah. Sampai bertemu kembali di konten selanjutnya yang insya Allah akan membahas konsep-konsep matematika lain yang dapat kita kembangkan dari suratul Fatihah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.